Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Utomo, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, partner saya dalam satu unit tugas, yaitu Ibu Diantika. Kebetulan Bu Diantika ini mengajar di Mapel Produktif, yaitu PKK, jurusan AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Hendro. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, sangat baik. Dengan padatnya acara Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan untuk saya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Ya. Oke, saya ingin menyampaikan tujuan dari praobservasi ini yaitu adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya melakukan percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Seperti itu ya buat Ibu ya. Oke, langsung saja saya akan coba bertanya pada poin pertama yaitu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari nanti saat observasi di kelas Ibu? Pembelajaran. Terima kasih Pak Hendro. Perlu saya informasikan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di tahun pelajaran ini untuk mata pelajaran PKK ini, yang pertama ada 3 poin Pak sebenarnya. Yang pertama itu saya berharap peserta didik ini secara kreatif mampu membuat proposal usaha dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami bagaimana cara pemasaran produk dengan baik dan menarik pastinya. Dan yang terakhir, tujuan dari PKK ini sendiri itu peserta didik mampu membuat laporan keuangan setelah apa yang mereka buat gitu, atau produk yang mereka buat itu mereka mampu membuat laporan keuangannya di akhir. Seperti itu kalau untuk tujuan pembelajarannya. Oke, baik, ada 3 ya Bu ya dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama membuat proposal usaha, yang pertama, yang kedua adalah membuat kemasan produk, kemasan produk, yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Oke, itu sudah cukup baik sesuai dengan tujuan yang ingin terapkan. Iya, betul. Oke, yang mungkin pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan yang ada nanti di kelas atau di observasi saat dari tujuan 3 itu? Oke. Untuk area perkembangan yang ingin saya capai itu ada 2 Pak. Saya bisa melihat dari area atau aspek dari pengetahuan itu sendiri dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek keterampilan atau pengetahuan itu sendiri, yang pertama saya tujuannya adalah berharap siswa itu dapat memiliki pengetahuan tentang proses bagaimana pembuatan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu secara pengetahuannya. Dan secara keterampilannya, aspek keterampilan di sini siswa memiliki kemampuan dasar tentang produk sampai membuat produk sampai dengan membuat laporan keuangan suatu produknya yang mereka buat nanti. Oke, baik. Jadi nanti yang Ibu ingin kembangkan dari segi pengetahuan adalah dari segi proses produknya ya Bu ya, proses dari produk pembuatannya. Lalu dari segi keterampilannya yaitu adalah membuat hasil produk itu sendiri. Lalu sampai membuat laporan dari hasil produk itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu pakai di kelas nanti? Oke. Untuk rancangan pembelajaran di sini saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Karena kan memang sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekarang gitu ya, kurikulum Merdeka ini, dan di kelas juga kan anak-anak itu beragam ya Pak ya. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini nanti kita sebagai pendidik itu tahu nih kira-kira apa yang anak butuhkan di kelas, seperti itu. Lalu untuk model pembelajarannya sendiri saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Di sini nanti anak-anak saya minta untuk membuat suatu produk Pak. Jadi setelah tadi pengetahuannya saya informasikan secara teorinya gitu, anak-anak di sini mampu nanti membuat suatu produk yang nantinya juga akan mereka presentasikan di akhir dari pembelajaran PKK sendiri. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode penugasan serta diskusi kelompok. Jadi sebelum mereka merancang atau membuat suatu produk, mereka diwajibkan dulu untuk berdiskusi di kelompoknya sendiri.
apa yang mau mereka buat, nanti mereka kedepannya seperti apa, metode pemasarannya menggunakan pakai metode apa, lalu nanti di akhir mereka harus mempresentasikan laporan tadi gitu, berupa penugasan presentasi atau laporan keuangan yang nanti saya tugaskan. Oke, terkait dengan strategi pembelajaran Ibu, Ibu sudah ingin menyampaikan yaitu berkaitan dengan telah melakukan nanti diferensiasi Ibu ya, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu memakai PJBL, Project Based Learning, yang akan nanti hasilnya dalam bentuk produk ya. Oke. Lalu untuk model ininya Ibu nanti penugasan dan diskusi kelompok lalu dipresentasikan di dalam kelas tersebut. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Yang poin berikutnya yang akan saya tanyakan, yang keempat, yaitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan gitu ya, itu banyak ya Pak, pasti media teknologi, karena kan memang anak-anak itu butuh pengetahuan dan butuh ide-ide ya Pak. Jadi memang saya menggunakan mungkin menggunakan laptop sebagai teknologi untuk pemaparan presentasinya, lalu anak-anak juga saya minta untuk menggunakan melihat website atau YouTube gitu ya Pak, dari ide-ide kreasi yang sudah ada di luar seperti itu. Mereka bisa aja ATM gitu ya Pak ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Jadi mereka memang harus punya ide-ide nih, dan mereka kreasikan ide tadi supaya bisa lebih berkembang produknya. Itu sih Pak untuk media ya Bu ya. Medianya, mungkin nanti Ibu memakai medianya itu bersifatnya adalah laptop ya Bu ya. Mungkin nanti bisa tambahkan mungkin Fokus atau proyektor, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi presentasi memang sangat dibutuhkan ya, karena anak-anak itu mereka presentasi produk, jadi otomatis pasti mereka lebih mengembangkan itu Pak, aplikasi-aplikasi yang di luar yang memang sangat menarik ya untuk ditampilkan gitu. Baik Ibu. Oke, yang poin kelima itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Oke, nah, insya Allah sih saya akan melakukan pembelajarannya besok Pak gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan untuk besok pembelajaran yang akan Bapak observasi Ibu ya. Baik, berarti nanti sesuai dengan waktu yang Ibu bisa, yaitu hari Kamis tanggal 25 Ibu. 25 nanti mungkin saya akan coba masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi tadi yang sudah kita lakukan diskusi di awal, poin-poin yang saya tanyakan dari tujuan sampai ke waktu dari Ibu melakukan pelaksanaan pembelajaran. Oke Ibu, dari sini mungkin cukup. Nanti saya akan dari observasi ini saya akan melakukan observasi besok ya Bu ya, pada tanggal 25, nanti jam disesuaikan dengan jam Ibu dalam di kelas. Lalu nanti ketika di observasi saya akan, setelah itu ada langkah berikutnya, itu adalah pasca observasi. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi dan di pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih telah melakukan percakapan pra observasi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Ibu bisa memberikan review atau refleksi dari apa yang kita lakukan di pra observasi ini. Baik Pak, untuk review yang saya lakukan nantinya itu di sini saya nantinya akan mencoba menyesuaikan antara tujuan, terus juga aspek-aspek yang ingin saya capai, dan juga saya akan sesuaikan dengan strategi serta model pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan ketika nanti ada observasi yang Bapak lakukan ke saya, seperti itu Pak. Baik, mungkin cukup, terima kasih. Saya tunggu besok ketika nanti saat observasi di kelas. Semoga sesuai dengan harapan yang ingin Ibu tadi sampaikan di awal sampai akhir. Dan terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama. Bisa melakukan observasi dengan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 12 AKL 3? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Oke. Sip. Baik, pada pertemuan kali ini alangkah lebih baiknya untuk memulai pembelajaran kita buka dulu pembelajaran dengan membaca doa. Boleh dipimpin sama Salva, baca doanya Salva. Duduk siap.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang pagi menuju siang ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kehadiran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Adel, Ebi Nurul Almi, Anissa, Hanifa Naila, Hafni Zuhaira, Muzaki, Rosa, Rio Islami Pasha. Oh, Rio ya. Rio sakit ya? Aku sudah izin? Zana Mazaya Fikri. Baik, hadir semua ya yang hari ini tidak hadir, hanya ada Rio Islami Pasha ya. Oke, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi dan kita akan membahas itu semua bareng-bareng di kelas ini tentang materi proposal usaha. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada 3 elemen yang akan disampaikan pada semester ini. Ada yang ingat ada elemen apa aja? Proposal usaha, terus ada laporan keuangan, dan ada satu lagi mengenai produknya ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas atau mengulas tentang proposal usaha itu sendiri. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu proposal usaha itu apa? Ada yang tahu proposal usaha itu apa? Atau ada yang sudah pernah membuat proposal usaha? Sebentar, di kelas ini apakah ada anak OSIS-nya? Anak organisasi atau anak ekstrakurikuler? Pernahkah bikin proposal? Pernah. Salva ya? Salva pernah bikin proposal. Apa aja yang di dalam proposal kegiatan yang pernah Salva bikin? Kalau saya itu proposalnya acara. Jadi yang pasti isinya pertama pendahuluan, tujuan dari acaranya, kayak rangkaian acaranya mulai dari hari apa, terus waktunya dari kapan sampai kapan, terus habis itu kayak ada peminjaman alat gitu, sama pembimbingan. Berarti ada rincian di dalamnya ya, rincian kegiatan apa yang ingin kalian lakukan. Nah, di proposal usaha ini sendiri juga nanti kan kalian diharapkan nanti membuat sebuah produk ya, sudah Ibu sampaikan kan. Nanti pelajaran PKK akan ada project. Projectnya itu kalian membuat produk gitu. Produk apa? Kemarin sudah Ibu sampaikan, ada produk kuliner ataupun ada produk kreatifnya. Nah, untuk kuliner sendiri kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya. Ada 6 kelompok di kelas ini, betul? Betul. Ibu mau tes dulu. Kelompok ketuk, kece, 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 janji gak kece. Sebelah uhuy. Ya, oke. 1, 2, Sebelah spontan. Uhuy. Tadi sudah ada jargon dari kelompoknya. Nah, Ibu harapkan nanti kalian hari ini diskusi kelompok gitu ya mengenai tentang 3 ini, proposal usaha. Yang nantinya hasil diskusinya akan kita presentasikan pada hari ini ya. Kalian harus berdiskusi tentang definisi dari proposal usaha itu apa. Kalian cari tahu dari apapun sumbernya yang kalian punya. Lalu tujuan itu apa aja dari proposal usaha. Lalu elemen-elemen atau unsur-unsur apa saja nih yang harus ada dan kalian masukin ke dalam sebuah proposal usaha yang akan kalian bikin. Yang keempat, manfaat dari proposalnya itu apa. Dan yang terakhir, kalian berikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu minta tolong kalian diskusi tentang 5 komponen di depan ya. Oke, silakan berdiskusi sama kelompoknya. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian presentasikan. Laptopnya bawa laptop? Ya, nanti dibikin PPT-nya ya. Handphone boleh.
kedua sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga berisikan latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang keempat proposal berupa gambaran pemberitahuan yang terdefinit. Yang kelima secara sistematis. Nah, di sini ada aspek-aspek yang harus dilakukan dalam pembuatan proposal. Pertama yaitu berdasarkan susunannya, yang kedua berdasarkan kelengkapannya, yang ketiga berdasarkan kepentingannya, yang keempat berdasarkan kesesuaiannya, yang kelima yaitu berdasarkan kejelasannya. Selanjutnya di sini ada struktur dari proposal. Yang pertama itu adalah kelompok, yang kedua itu ada masalah dan tujuan, yang ketiga itu ada ruang lingkup kegiatan, dan yang keempat itu ada kerangka. Yang selanjutnya yang kelima ada metode, yang keenam ada pelaksana kegiatan, yang ketujuh ada fasilitas untuk media dan kedelapan ada keuntungan dan kerugian. Terus selanjutnya itu ada lama dan waktu itu tempat pelaksanaan, terus yang ke-10 ada anggaran biayanya, yang ke-11 itu ada daftar pustaka, dan yang ke-12 itu ada lampiran-lampirannya. Lalu di sini ada beberapa jenis dari proposal. Yang pertama itu ada proposal bisnis. Proposal bisnis ini merupakan dokumen yang tertulis untuk kita ajukan kepada klien atau pengusaha untuk berinvestasi ke usaha kita. Lalu yang kedua itu ada proposal kegiatan, yang ketiga itu ada proposal penelitian, dan yang keempat itu ada proposal wirausaha. Nah, di sini tuh ada proposal. Yang pertama menjenis kegiatan yang akan dilaksanakan, yang kedua menyusun kerangka proposal, yang ketiga mengumpulkan data untuk setiap pokok kegiatan dari pelajaran. Yang keempat mengembangkan proposal kegiatan berdasarkan kerangka dan data yang telah disiapkan. Yang kelima melakukan pengundian terhadap isi dan bahasan. Baik, ada yang mau bertanya atas apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya? Ini kan Tadi kalian kan menjelaskan fungsi proposal itu. Nah itu ada kata tender. Itu tender itu apa sih? tender, turunin ke tender. Penanya berikutnya? Ya, boleh. Tadi kan disebutin jenis-jenis dari proposal itu ya. Nah itu ada proposal bisnis dan ada proposal wirausaha. Nah kira-kira apa sih perbedaan antara proposal bisnis dan proposal wirausaha? Sama satu lagi, ibu mau tanya, kalian kan membuat proposal bisnis pastinya untuk menarik pendanaan, gitu kan ya, salah satunya. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara menarik investor agar mereka itu tertarik, walaupun hanya sekedar melihat dari proposal bisnis yang atau proposal usaha yang kalian miliki? Ini menjawab tentang pertanyaannya. Iya, majuan lagi, majuan, depanan, keluar. Jadi tender itu sendiri adalah lelang atau sistem jual beli yang dilakukan oleh satu pihak dengan mengundang vendor atau penyedia. Lelang ya, jadi ngadain lelang, terus nanti ada pemenang lelangnya, dia yang menang atas ininya, proyeknya, proyeknya. Seperti itu ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, Terus saya juga beberapa pertanyaan. Perbedaan dari proposal bisnis dengan proposal wirausaha itu sedikit berbeda karena proposal bisnis ini biasanya cakupannya lebih luas karena bisnisnya lebih besar gitu dan dengan rencana jangka panjang. Terus sementara proposal wirausaha itu cenderung lebih spesifik dan terfokuskan pada aspek praktis dari memulai atau menjalankan sebuah usaha. Jadi bisa UMKM atau usaha kecil itu. Keduanya ini sebenarnya sama pentingnya, tapi konteksnya aja yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. oke, jadi ibu simpulin bahwa perbedaannya itu kalau proposal
bisnis itu biasanya cakupannya lebih besar. Sedangkan wirausaha itu menang ke bawah ya. Contohnya nanti yang seperti kita bikin, nanti akan kita bikin minggu depan, itu adalah contoh dari proposal usaha atau wirausaha. Dimana proposal ini memang ya baru merintis lah ya, pengusaha-pengusaha yang baru merintis. Sedangkan kalau proposal bisnis dia memang sudah berjalan gitu, sudah berjalan bisnisnya, terus baru mereka membuat proposal bisnis lagi untuk pengajuan pendanaannya ke para investor yang lebih luas lagi. Seperti itu. Adna, ada feedback? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Pertanyaan satu lagi tadi? Oke, untuk pertanyaan itu gimana sih cara investor bisa langsung gara-gara satu aja? Nah, pertama mungkin kita bisa lihat dari proposalnya yang bagus, contohnya dari company itu yang lebih kayak mungkin lebih estetik atau lebih bagus. Nah, yang kedua ini isi dari proposalnya itu jelas, dia nggak berbelit-belit. Terus perencanaannya harus yang kayak udah matang banget. Terus yang terakhir itu mungkin dari segi presentasinya dia lebih bagus. Oke. Ya, betul ya. Jadi memang proposal, kan tadi pertanyaannya bagaimana cara menarik investor. Yang kita lihat pertama adalah proposalnya saat kita pengajuannya. Bagaimana supaya investor itu tertarik gitu. Kalian mau berteman sama si A, pasti dilihat dulu dong apa nih yang menarik dari si A tadi gitu kan. Oh dia baik, oh dia senyum ke saya, itu akan menarik perhatian kita. Begitupun investor, kalau dia sudah klik dengan proposal usahanya, maka dia akan bisa melakukan pendanaan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Boleh diakhiri diberikan kesimpulan mungkin. Kesimpulannya adalah proposal ini sangat penting ketika kita melakukan sebuah usaha sebagai agar para investor itu datang kepada kita untuk sebagai pendanaan. Agar mereka tertarik untuk ngasih suntikan dana agar usaha kita lebih berkembang, tidak hanya status itu aja. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Sekian dari presentasi kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kelompok sebelumnya yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bagaimana hasil presentasinya? Bagus? Oke, tadi dapat Ibu simpulkan ya dari beberapa kelompok yang sudah maju tadi bahwa proposal usaha ini sangat penting ya nak untuk kalian menjalankan sebuah usaha, apalagi saat di awal kalian merintis usaha dan membuat suatu produk seperti itu. Jadi tadi sudah kalian pelajari juga apa aja unsur yang di dalamnya. Terus tadi harus ada analisis SWOT-nya ya. Tadi ada beberapa kelompok yang tidak ada analisis SWOT-nya, tidak apa-apa, tapi itu menjadi hal yang penting nanti di dalam komponen kalian membuat proposal usaha yang nantinya akan kalian buat minggu depan sesuai dengan produk yang akan kalian buat atau kalian tampilkan seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang